kita bakalan belajar mengenai komunikasi sosial yang pastinya penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, komunikasi sosial ini nggak cuma tentang gimana kita ngobrol-ngobrol aja, tapi juga cara kita dalam menyampaikan informasi, ide, bahkan perasaan kita ke orang lain agar dapat saling mengerti. Nah, komunikasi sosial itu nggak cuma kita lakukan secara percakapan langsung aja, tapi bisa melalui tulisan dan bahkan juga dari media sosial. Terus, komunikasi sosial itu harus terjadi dengan efektif. Kenapa sih komunikasi harus terjadi secara efektif? Iya, karena komunikasi yang efektif itu dapat membantu kita untuk membuat hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Komunikasi efektif juga dapat menyelesaikan masalah kita dan juga memahami perasaan orang lain dengan lebih baik lagi. Oke, setelah pengertian, aku bakal jelasin juga jenis-jenis komunikasi sosial yang ada di sekitar kita yang mungkin secara nggak langsung atau secara langsung kita juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi jenis yang pertama yaitu adalah review. Mungkin kita udah nggak asing ya sama review. Jadi review itu merupakan suatu penilaian atau ulasan yang kita lakukan untuk menilai atau memberi ulasan terhadap suatu film, musik mungkin atau bahkan produk yang bertujuan untuk memberitahu kepada orang lain apakah hal tersebut itu worth it untuk kita beli atau untuk kita lakukan. Jadi orang lain tuh akan lebih aware ya sebelum melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Oke, kita lanjut ke talk show. Jadi talk show itu merupakan komunikasi sosial yang melibatkan beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu. Biasanya si talk show ini tuh disiarin di televisi dan media lainnya yang mengundang bintang tamu untuk berbagi cerita dan juga pengetahuan. Nah, si talk show ini biasanya lebih informal dan juga santai, tetapi kita tetap penuh informasi. Jadi kita bisa tetap fokus mengenai apa yang disampaikan, pengetahuan yang disampaikan itu. Nah, selanjutnya itu ada sharing. Sharing itu biasanya lebih santai ya daripada talk show dan percakapan lainnya. Nah, sharing itu tuh berbagi cerita, pengalaman dan juga informasi yang dapat mengubah wawasan orang lain atau pemikiran orang itu menjadi lebih berkembang. Nah, contohnya, misal kita berbagi cerita atau memotivasi teman kita, gimana cara kita belajar yang efektif sehingga kita mendapatkan nilai yang bagus dan jam tidur yang cukup, atau gimana sih perjalanan inspiratif kita yang pernah kita lalui dan kita sharing ke teman kita supaya mereka tuh juga bisa ngerasain kayak nilai hidup kita tuh kayak gini. Next ada debat. Debat itu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Biasanya tuh mereka beradu argumen untuk mencari solusi dan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu topik. Nah, biasanya debat itu dilakukan dengan situasi yang formal kayak di televisi kayak debat pemilu atau pilkada kemarin. Selanjutnya ada forum. Forum itu tempat berkumpulnya orang-orang untuk berdiskusi mengenai suatu topik tertentu. Forum itu bisa dilakukan secara online, contohnya kayak Zoom gitu, tapi juga bisa dilakukan secara langsung kayak ya rapat organisasi pada umumnya gitu ya. Nah, di dalam forum itu nggak cuma 1-2 orang aja yang bicara, tapi semua anggota forum itu pasti selalu harus dikasih kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dan juga saling mendengarkan. Kayak namanya, micro teaching itu suatu pengajaran yang dilakukan dalam lingkup kecil. Nah, biasanya tujuan micro teaching itu buat latihan. Di dalam micro teaching itu, pengajar bisa mendapat feedback dari peserta dan juga pengamat agar dapat meningkatkan gimana cara belajar yang efektif, yang baik, dan yang benar. Ini ada juga diskusi. Diskusi itu hampir mirip sama kayak forum. Nah, bedanya itu diskusi biasanya dilakukan lebih informal, lebih santai gitu ya daripada forum. Dan sama sih tujuannya tuh ya untuk memecahkan suatu masalah, suatu topik. Dan orang-orang yang ada di diskusi itu juga sama-sama menyuarakan pendapatnya dan juga saling mendengarkan. Yang terakhir itu ada interview. Nah, interview itu merupakan komunikasi yang dilakukan antara pewawancara dan juga narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Interview digunakan untuk menilai kemampuan ataupun pengalaman sang calon karyawan untuk dapat mengetahui apakah si calon karyawan ini tuh pantas mendapatkan posisi tersebut dalam pekerjaannya. Nah, sama kayak forum tadi, interview juga bisa dilakukan secara online maupun secara langsung. Itu dia merupakan komunikasi sosial yang penting banget untuk kita pahami. Semua jenis komunikasi ini membantu kita untuk saling berbagi informasi, memperkuat hubungan, dan tentunya memperkaya wawasan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Kasih dan nonton dan sampai jumpa.